Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Saiful, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Manajemen keputusan risiko. Definisi risiko, risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Manajemen risiko keputusan. Manajemen risiko dalam pengambilan keputusan adalah suatu ilmu yang menggabungkan antara konsep risiko dan keputusan untuk dilihat dan dikelola agar mampu memberikan hasil sesuai dengan pengharapan para pengambil keputusan. Hal tersebut bisa diwujudkan bagi para pengguna ilmu manajemen risiko keputusan dengan cara memahami persoalan secara komprehensif dan realistis sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan. Kita harus mengakui bahwa dalam setiap keputusan yang dibuat selalu saja menyimpan risiko yang mungkin bisa timbul. Dalam pengambilan keputusan yang beresiko akan menghasilkan suatu keputusan yang mengandung lebih dari satu kemungkinan berdasarkan beberapa alternatif dan beberapa peluang yang sama besarnya. Manfaat manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko dalam perusahaan mengelola manajemen risiko diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Yang kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Yang ketiga, jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Yang kedua, menilai risiko. Yang ketiga, pengelolaan atau respon terhadap risiko. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima adalah evaluasi. Tipe risiko. Yang pertama adalah pure risk atau risiko murni. Risiko murni ini bersifat pasti. Artinya saat risiko terjadi, maka kamu akan mengalami kerugian. Begitu juga sebaliknya, jika risiko murni tidak terjadi, maka kamu akan memperoleh keuntungan. Misalnya, kebakaran, banjir, perampokan, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kecelakaan, dan lain-lain. Jika tidak terjadi, kamu tentu bisa tinggal dengan nyaman, bukan? Yang kedua, spekulatif risk atau risiko spekulatif. Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi jika kamu mengalami risiko spekulatif, yakni keuntungan, kerugian, atau mungkin break even. Adapun yang dimaksud dengan break even adalah titik impas. Kondisi di mana tidak terjadi keuntungan maupun kerugian, jadi biasa saja. Contoh, paling nyata dari risiko spekulatif ialah undian berhadiah, bursa efek, risiko kurs, dan lain-lain. Yang ketiga, particular risk atau risiko khusus. Risiko khusus bersumber dari kegiatan individu, sehingga dampaknya masih bisa diperkirakan atau diantisipasi di awal, karena bersifat lokal. Misalnya ledakan turbin, kecelakaan kapal, atau mungkin tabrakan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Contoh untuk risiko tabrakan, kamu bisa mengikuti asuransi untuk memberikan jaminan atau proteksi, baik terhadap kendaraan maupun diri sendiri. Fundamental risk atau risiko fundamental. Risiko fundamental berasal dari lingkungan sekitar atau alam yang bisa menimbulkan dampak cukup besar karena manusia tidak mampu mengendalikannya. Misalnya gempa bumi, longsor, tsunami, angin topan, dan lain-lain. Jika peristiwa tersebut melanda wilayah yang luas, maka fundamental akan semakin besar. Systematic risk, unsystematic risk, dan total risk. Yang pertama, risiko sistematis atau systematic risk. Risiko ini merupakan risiko yang tidak dapat diversifikasikan atau dapat diartikan. Risiko ini sifatnya mempengaruhi secara keseluruhan. Risiko ini biasa juga disebut dengan risiko pasar, contohnya seperti krisis moneter tahun 1997 di Indonesia, yang mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut dan angka pengangguran serta kekerasan meningkat. Yang kedua, risiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Risiko ini merupakan risiko yang dapat diversifikasi. Risiko ini hanya membawa dampak pada perusahaan terkait saja.
Jika suatu perusahaan terkena risiko tidak sistematis, maka untuk mengantisipasinya dilakukan diversifikasi portofolio. Yang ketiga, total risiko atau total risk. Total risiko merupakan gabungan dari risiko sistematis atau risiko tidak sistematis. Jika hasil penjumlahan dari risiko yang tidak sistematis dan risiko sistematis akan menghasilkan total risiko. Mengelola risiko, yang pertama menghindari risiko. Tentu saja agar risiko tidak terjadi perlu kita hindari. Namun apakah kita akan selamanya menghindari risiko tersebut? Contoh, risiko terjadinya kecelakaan di jalan raya. Untuk menghindarinya, kita akan tinggal di dalam rumah sepanjang waktu. Tidak sekalipun kita keluar rumah atau naik kendaraan. Dengan demikian, tentunya risiko kecelakaan di jalan raya akan kita hindari. Tetapi hidup kita bisa jadi menyedihkan. Mengendalikan risiko, ada dua cara, yaitu dengan mengendalikan risiko. Yang dimaksud di sini bukan mengendalikan kapan datangnya risiko, tetapi kita mengendalikan dampak atau kerugian yang timbul ketika risiko terjadi. Misalnya untuk mengendalikan risiko kecelakaan di jalan raya, kita secara rutin memeriksa kondisi mobil. Lalu kita memilih mobil yang memiliki fitur keamanan terbaik. Atau ketika menghindari mobil, kita selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mengelola risiko, yang pertama menghindari risiko, yang kedua mitigasi risiko atau risk reduction dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampak. Yang ketiga transfer risiko kepada pihak ketiga atau risk sharing, yang keempat menerima risiko atau risk acceptance. Putusan komisaris perusahaan dalam menyelesaikan risiko. Manajemen risiko dijalankan oleh direksi. Direksi bertugas melakukan identifikasi, evaluasi, dan melindungi nilai yang tepat terhadap risiko-risiko keuangan jika diperlukan. Direksi menentukan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan, sekaligus juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang mencakup risiko-risiko dalam bidang tertentu, seperti risiko tingkat kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang, dan risiko harga komoditas. Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi penerapan pedoman dan kode etik perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi atas arah penerapan pedoman kode etik perusahaan. Para anggota Dewan Komisaris juga harus menjadi panutan direksi dan karyawannya dalam penetapan pedoman dan kode etik perusahaan. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan bersama-sama bertanggung jawab dalam hal menyiapkan dan menyelenggarakan RUPS, memastikan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, serta memperhatikan kepentingan stakeholder sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Manajemen perusahaan dan manajemen risiko. Manajemen perusahaan adalah serangkaian unsur dalam perusahaan sebagai proses memimpin, mengarahkan, dan mengadministrasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa manajemen adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Dalam sebuah perusahaan, manajemen merupakan komponen penting yang harus dimiliki perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Menurut Milton C. Regan, dalam bukunya Risky Business, pengertian manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijaksanaan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Sementara itu, menurut Nosworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Target dividen yang maksimal dan manajemen risiko. Sasaran manajemen risiko yang pertama mendukung tercapainya sasaran kinerja dan sasaran mutu perusahaan secara keseluruhan dan unit kerja lainnya sesuai jenjang tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, semua risiko signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, mendorong tercapainya tingkat kesehatan perusahaan pada predikat AA. Keempat, terciptanya struktur organisasi manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi dalam proses bisnis perusahaan. Yang kelima, terciptanya SDM yang berwawasan dan berbudaya risiko dengan pola pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Yang keenam, tercapainya tingkat kematangan penerapan manajemen risiko atau risk maturity level sama dengan 2,5 untuk skala 1 sampai 5. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih.